Di samping itu memang di sini sangat berpengaruh ya support dari orang tua dan doa dari orang tua gitu. Gitu. Jadi Bonai ya udah lihat ada, saya identik dengan warna hijau gitu. Karena jualan saya banyak tabungnya hijau ya? gitu. Jadi lihat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Dunsana Carito Lemak dimanapun berada. Kembali hari ini Ihsan hadir dengan tokoh inspiratif, yaitu tokoh pemuda dan juga pengusaha dari Luak 50 yang alhamdulillah kita sudah bersama beliau di kediamannya, yaitu di Bonai, Kota Payakumbuh. Dan izinkan Ihsan memperkenalkan beliau, yaitu panggilnya Abang aja ya, Bang Wahyudi Tamrin. Jadi beliau adalah tokoh pemuda yang sangat inspiratif dan juga pengusaha sukses di Luak 50 ini khususnya. Dan mudah-mudahan nanti dengan podcast ini ataupun Carito Lemak ini dapat menginspirasi, mengedukasi, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua ya Bang ya. Oke, langsung saja. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, untuk pertanyaan di awal mungkin Abang bisa jelaskan sedikit tentang profil dari pribadi Abang, Bang. Dunsana Carito Lemak. Ya. Perkenalkan, kalau nama yang sebenarnya nama Wahyudi Tamrin. Wahyudi Tamrin. Tapi kadang-kadang orang banyak mengetahui namanya Yudi Tamrin. Oke. Lahir di Payakumbuh, aslinya sebenarnya Batang Tabit gitu. Oh, Batang Tabit. Iya, itu terkenal dengan airnya. Ya, cuma di mandi ya Bang ya. Iya. Jadi kalau orang kabupaten taklah lengkap kalau tidak punya rumah di Kota Payakumbuh. Oke. Karena bagaimanapun antara kota dan kabupaten itu kita satu, Ya. bersaudara gitu. Jadi saya lahir di Batang Tabit 50 kota. Dan berdomisili untuk saat ini di Kota Payakumbuh dan Jakarta. Oke, Jakarta. Jadi di umur 45 ya, kemarin baru di bulan Februari baru di ulang tahun yang ke-45 tahun. Masya Allah, habis berulang tahun ternyata. Ya, mudah-mudahan di pagi ini kita bisa berbagi ilmu dan berdiskusi untuk menginspirasi anak-anak muda yang berada di Kota Payakumbuh dan 50 kota. Oke, Bang Yudi, langsung aja. Mungkin kita udah bridging tadi di awal bahwasanya Bang Yudi ini adalah tokoh pemuda dan juga pengusaha. Nah, jadi berbicara tentang pengusaha, kira-kira bisa dijelaskan sedikit usaha apa aja yang Abang geluti saat ini, Bang? Jadi berawal dari saya menamatkan kuliah di Universitas Bung Hatta di strata 1. Saya awalnya belum berminat sekali untuk berusaha dalam konteks berbisnis gitu. Karena disiplin ilmu yang saya terima adalah hukum. Saya ingin mengabdi ke masyarakat melalui jalur hukum. Jadi setamat kuliah 2001 sampai 2022 itu saya mencoba untuk belajar pendidikan hukum setelah saya menamatkan kuliah terhadap praktek-praktek hukum yang ada di masyarakat gitu. Namun demikian, karena dasar dari orang tua yang selalu mengajarkan hidup berdagang dan berbisnis. Oke, berarti ada basic dari orang tua ya Bang ya? Akhirnya 2003 saya pulang kampung. Pulang kampung mencoba berusaha dari dukungan orang tua. Jadi apapun bentuknya saya tetap di sini. Ini peran orang tua tidak bisa dipisahkan. Betul sekali. Sehingga ketika memulai berbisnis itu diapain sama orang tua gitu. Dimentorin ya. Iya, sehingga saya mencoba berbisnis di jalur pertanian gitu. Oke, awalnya di pertanian. Iya, kabarnya banyak ini segmen dari Bang Yudi. Benar. Berarti awalnya pertanian. Iya, Menarik ini. karena orang tua di samping
hobi di dunia pertanian dan orang tua punya rice milling, penggilingan padi istilahnya kalau di sini. Gitu. Jadi tapi karena mungkin jalannya tidaklah sama, sehingga saya mencoba untuk apa sih yang bisa untuk dijadikan ajang bisnis lain dari sektor pertanian. Ternyata di 2006 saya pernah menggeluti dunia pupuk, sehingga ditunjuk oleh Pusri untuk menjadi distributor di kota dan kabupaten 50 kota. Jadi banyak jalan, sehingga mencoba lagi. Ternyata itu belum dunia saya juga untuk dalam berbisnis. 2006 mencobalah berbisnis di sektor energi. Di energi. Di energi. Jadi sekitar 2010 resmilah bergabung menjadi mitra Pertamina. Khususnya bergerak di LPG. LPG 12 kilo. Dan sampai sekarang saya masih aktif menjadi mitra Pertamina. Saya anggap banyak ilmu yang saya dapatkan di sana, walaupun orientasinya bisnis gitu. Itulah untuk sekedar pembuka pembuka lah gitu. Kalau diceritakan banyak lagi gitu. Nanti bakal kita ulik-ulik ya Dunsana Cerita Lama. Jadi ada 2 segmen nih yang udah dibuka sama Bang Yudi. Yang pertama di pertanian, yang kedua itu di bidang energi atau Pertamina. 2006 beliau memulai bisnisnya di bidang energi, dan 2010 sampai sekarang berarti kira-kira sudah 11 atau 12 tahun menjadi mitra resmi dari Pertamina. Kira-kira Bang, dari sebagai mitra Pertamina, Abang di bidang apanya, atau maksudnya apa sih yang Abang kerjain di sini gitu? Sebenarnya kalau saya bukan melihat dari sisi Pertaminanya, tapi karena dianggap ini energi, dan itu merupakan sebuah kebutuhan harian bagi masyarakat. Betul sekali. Bagi saya ini peluang, karena saya anggap dalam bisnis ini kita dagang itu cenderung ke retail gitu, kebutuhan masyarakat. Saya ambil peluang, ya ambillah, berkat ketekunan, keyakinan dan sungguh-sungguh kita dalam berbisnis ini, sehingga saya bertahan sampai hari ini. Itu yang saya karena memang dulunya memang masyarakat kesulitan untuk mendapatkan produk-produk Pertamina itu, karena semuanya bersumber di ibu kota. Peluang itulah yang saya ambil sampai hari ini, dan itu berkembang. Jadi semua apapun bisnis Pertamina saya mencoba untuk mendalaminya. Kalau saya anggap itu bisa menguntungkan dan membantu masyarakat, ya saya ambil gitu. Gitu. Berarti Pertamina ya yang berusaha dikembangkan oleh Bang Yudi, dan sampai sekarang ya luar biasa. Kita saat ini Dunsana Cerita Lama sudah berada di kediaman beliau. Ini dari depan kita ketemu mobil mewah ya, hobinya juga banyak kayaknya. Ada motor cross, ada motor Harley juga, kita lihat juga beberapa perintilan olahraga. Nah, sebelum kita masuk di bisnisnya juga, kira-kira hobi Abang yang membuat Abang selalu semangat dalam berkarya atau bekerja apa aja? Banyak kayaknya. Ya, kalau sebenarnya dari dulu memang dari hobi saya lebih cenderung ke dunia olahraganya. Kalau orang anak-anak muda banyak ke dunia seni dan musik, kalau saya cenderung ke dunia olahraga. Jadi dari badan-badannya emang anak olahraga sih. Iya, jadi awal memulai hobi itu ya dari motor. Oh, dari motor. Tapi mungkin karena angan-angan tinggi dan misi ketika bergabung dengan motor itu nggak kesampaian karena ada musibah, sehingga ya lari ke dunia olahraganya, ya dunia bola basket. Kabarnya telepon juga nih. Iya. Tahun berapa, Bang? Tahun 96 kita udah menjadi utusan Sumatera Barat, mewakili Sumatera Barat di dunia basketnya. Oke, luar biasa. Pengusaha, atlet juga, dan ya luar biasa sekali Bang Yudi ini. Dan barangkali Bang, kira-kira buat kita anak-anak muda nih yang pengen memulai usaha, kira-kira apa sih kiat-kiatnya? Kalau saya untuk memulai dunia apapun yang kita geluti,
saya cuma mengasih ini pengalaman gitu. Yeah. Saya sebelum berbisnis itu saya kenali dulu diri saya sendiri gitu. Sebenarnya kita itu bisanya apa gitu. Saya sering bercermin untuk diri sendiri. Ketika saya menemukan, saya mencoba untuk bermimpi, meyakinkan mimpi itu dengan ya kesungguhan dengan keyakinan kita. Yeah. Karena semuanya itu tanpa kita berusaha takkan mungkin juga gitu. Jadi ketika saya udah mengenali dan saya yakin dan sesungguh, ya insya Allah Tuhan itu akan memberi kita rezeki gitu. Yeah. Di samping itu memang di sini sangat berpengaruh ya support dari orang tua dan doa dari orang tua itu. Saya diajarkan disiplin dan tinggi oleh orang tua sehingga matang untuk sebuah kemandirian itu. Dan satu lagi, jangan pernah takut jatuh. Yang penting kita harus bangkit. Yeah. Jatuh itu biasa gitu, tapi kita harus yakin kita harus bangkit lagi. Yeah. Tapi jangan jatuh di istilahnya, ibaratnya jangan jatuh di lubang yang sama lagi. Semakin kita banyak terbentur, kita akan terbentuk sendiri gitu. Terbentur dan terbentuk. Nanti akan terbentuk sendiri. Yang terpenting ketika kita memulai ini, setiap usaha itu kita harus meyakinkan sejauh mana ini peluang, sejauh mana ini tantangan, di mana kelemahan, apa yang bisa kita ambil, ya itulah dunia bisnisnya seperti itu. Jadi kita harus bisa mencari peluang yang ada. Ya. Apalagi kayak usaha yang abang intinya jangan takut, jangan ragu gitu. Beranilah untuk mencoba memulainya gitu. Ya. Jadi ketika kita udah berani untuk memulai, ya otomatis jalan itu akan selalu ada. Iya, selalu ada gitu. Dan kita harus tekun juga dalam melakukannya. Iya, karena Tuhan mengasihi kita dengan kesempurnaan gitu. Iya. Kenapa kita tidak berani mencoba dan berusaha gitu? Karena yang akan bisa merubah diri kita ya diri kita sendiri gitu. Betul sekali. Gitu. Dan Bang Yudi, tadi di awal abang sempat bilang domisilinya ada 2 di Payakumbuh dan di Jakarta. Kira-kira itu kegiatannya Pertamina aja atau ada kegiatan lain yang bisa disampaikan? Atau ada pengalaman organisasi mungkin kegiatannya? Ya, di samping memang perubahan zaman itu berubah semenjak berapa tahun ini. Yeah. Karena semua semua regulasi, semua itu sekarang berpusat ke Jakarta gitu. Jadi semua yang kita untuk memulai bisnis itu, kalau dulu cukup untuk di daerah saja gitu. Iya. Sekarang segala sesuatunya berdasarkan sistem yang sudah ada, kita harus urusannya tuh harus banyak di Jakarta gitu. Tapi praktek dalam perjalanan bisnisnya banyak di daerah-daerah. Makanya saya anggap bukan saya pindah ke Jakarta, tapi mengambil peluang tersebut. Itulah yang nanti saya bawa ke daerah. Karena masyarakat pembeli itu banyak di daerah-daerah. Daerah apa saja, Bang? Ya sebenarnya dari sisi mimpi saya banyak sih ini. Iya, sebenarnya dari sisi mimpi saya walaupun kita tinggal di kampung kecil, tapi pemikiran kita tuh harus nasional gitu. Jadi bagi saya untuk tempat waktu tidak ada masalah. Kita tidak harus melihat ini Sumatera Barat atau khususnya kota. Kita harus berani untuk keluar gitu. Bahwasanya dunia ini luas gitu. Jadi apapun yang namanya bisnis, walaupun di Kalimantan pun di Papua, kalau memang itu saya anggap itu peluang, ya saya ambil. Jadi sekarang ini banyak orientasinya ya di luar Sumatera Barat gitu. Luar biasa. Gitu. Di mana aja di luar Sumatera Barat ya, Pak? Ya kalau untuk saya ini saya banyak bergerak di Sulawesi, di Lombok, di Bali, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan. Kalau Sumatera kita anggaplah ini kampung kita juga. Walaupun di Aceh pun sekalipun nyali itu tetap ada karena kita warga Sumatera kan. Gitu. Satu pulau gitu ya, Satu Bang, pulau gitu. Nah, menarik ini Dunsana Carita Ulama. Ternyata sudah banyak istilahnya banyak cabang ya tempat bisnis dari Bang Yudi. Dan kira-kira Bang, visi Abang sebagai bisnismen itu seperti apa?
Kalau saya sebenarnya karena saya orang ini dasarnya berbisnis, tentu tidaklah ada visi misi khusus gitu. Tapi saya memulai berbisnis dari bermimpi gitu. Kalau bicara di organisasi politik, kalau kita memang, saya sebenarnya aktif juga di organisasi politik, terutama yang saya geluti sekarang tuh di Partai Golkar gitu. Tapi saya jadikan politik itu keseimbangan dalam hidup, karena apapun bisnis itu akan sukses apabila kita mengenal politik. Jadi dari sisi politiknya saya bernaung di Partai Golkar, tetapi tetap saya mengedepankan bisnis ini lebih utama gitu. Itulah yang sehingga mimpi dan visi misi itu sebenarnya bagi saya sama, tapi saya lebih cenderung bermimpi daripada punya visi misi. Jadi mimpi saya yaitu kita jangan pernah takut, dan dimanapun kondisinya jangan pernah takut kita untuk memulai sesuatu, walaupun di Sumatera Barat. Saya ingin menjadi pengusaha sukses lah di tingkat nasional gitu. Itu mimpi saya. Walaupun nanti orientasinya ya kita berkantor di Sumatera Barat, itu lain persoalan. Sekarang untuk menempuh sebuah jarak itu kan bukan sebuah alasan sekarang ini. Dengan banyaknya teknologi. Pemerintah sekarang membuka jalur-jalur penerbangan, jadi nggak usah takut. Begitu. Dan luar biasa Dunsana Cerita Lama itu tadi saya bisa dapat poinnya ya, selain kita memulai bisnis atau melakukan bisnis atau melakukan sebuah usaha, tentu saja kita butuh relasi, begitu ya Bang. Kabarnya Bang Yudi ini pengalaman organisasinya cukup banyak, ketua ini, ketua itu, ketua ini, ketua itu. Kira-kira bisa dijelaskan sedikit Bang pengalaman organisasinya? Bagi saya organisasi itu sebenarnya dalam rangka memperkuat jaringan bisnis. Itu dia. Jadi awal saya memulai dari organisasi itu mulai bergabung menjadi ketua Kadin Kabupaten Maluku Kota. Ketua Kadin. Ya, bahkan waktu itu menjadi ketua Kadin termuda se-Indonesia itu. Setelah itu ada organisasi kepemudaan yang namanya KMPI. Setelah itu ada organisasi olahraga namanya KONI. Oh, di KONI juga? Ya, saya pernah menjadi ketua KONI Kabupaten Maluku Kota. Sehingga itulah menjadi dasar ketika ya itulah sebuah jaringan. Di sana saya banyak menemukan pertemanan, orang-orang baru, berbagi-bagi pengalaman. Di sanalah saya menemukan jaringan-jaringan bisnis tersebut. Di samping itu memang bagian dari sejarah ketika di kampus, ya kita aktif berbagai organisasi kampus, sehingga di 98 itu kita terkenal dengan apanya Soeharto. Kita masih diklaim sebagai aktivis 98. Ya di saat sekarang inilah, di umur sekarang yang 45 tuh teman-teman tuh udah banyak yang jadi gitu, baik di sisi politik atau birokrat, sehingga ketika saya mengatasnamakan seorang pebisnis, teman-teman tuh cenderung banyak membantu saya di dalam dunia berbisnis gitu. Jadi luar biasa Dunsana Cerita Lama. Ternyata memang ya tidak salah orang-orang bilang kita butuh relasi untuk membangun bisnis ya Bang ya. Jadi dengan banyaknya relasi, dengan banyaknya pertemanan yang kita geluti, itu bisa ya menambah jaringan kita dalam bisnis. Dan tentu saja Bang, tadi Abang udah bilang dominan di Pertamina, cuman yang untuk produk pertaniannya tadi itu masih jalan sampai sekarang. Kalau sekarang, kemarin ini sempat saya untuk akan memulai lagi, tapi karena waktu, karena sekarang lagi di masa pandemi, keinginan-keinginan tuh tetap ada itu. Tetapi karena saya dari keluarga saya tuh dari 4 bersaudara, 3 perempuan, perempuan, 1 laki-laki, tentu ada keterbatasan langkah saya untuk menemui itu. Jadi keinginan-keinginan itu tetap ada, karena dianggap sekarang ini bisnis dalam bidang pertanian, pariwisata, energi itu sangat menguntungkan bagi anak-anak muda yang ingin menggeluti bisnis. Gitu. Dan sampai saat ini kita tadi udah bicara panjang lebar Bang
Mana Abang merintis bisnisnya itu di bidang energi. Cuman barangkali pemirsa Carito Lemak penasaran nih, produk atau jasa yang Abang jual di bisnis itu apa aja gitu. Yang di bidang energi misalnya. Ya, kan banyak tuh segmennya. Iya, kalau saya sebenarnya lebih fokus ke LPG. LPG. Kemarin mencoba peruntungan lagi mulai dari sisi BBM. Ya alhamdulillah ya berkat kesungguhan ya dari tahun sekarang untuk kedepannya banyak mencoba di dunia SPBU-nya. Gitu. Jadi sedang banyak peluang gitu. Tapi kan saya selalu untuk memulai itu saya tidak perlu terlalu banyak orang mengedepankan uang. Di bisnis itu bukanlah uang segala-galanya, tapi untuk memulai itu butuh uang. Tapi saya dengan keyakinan saya semuanya ada jalan. Sekarang kan sudah ada yang namanya investor. Kita bisa kerjasama atau kita itulah gunanya dunia perbankan. Makanya jangan pernah takut gitu. Semuanya itu kan semua bisa dihitung. Kalau memang udah cocok dalam hitungannya, kenapa takut kita untuk bekerja sama dengan bank untuk membantu kita? Betul sekali. Gitu. Bang Yudi, tadi perjalanannya merintis usaha juga luar biasa dan barangkali pasti dihadapkan dengan beberapa kendala, sukacita yang ya mungkin telah dilewati selama ini. Kira-kira yang jadi kendalanya dulu deh, yang dukanya apa aja? Memang bagi saya kendala dan sukacita itu ya kalau kami di bisnis itu kan itu biasa aja gitu. Tapi memang kendala-kendalanya kadang-kadang memang dari faktor persaingan ini gitu. Kadang-kadang persaingan itu kan bukan kita sendiri aja gitu. Sementara bisnis ini identik dengan bisnis pelayanan gitu. Bukan dengan keuntungan yang besar aja. Karena bisnis BUMN ini semua identik dengan keuntungan dan pelayanan gitu. Tentu kompetitor kita bukan saya sendiri. Bagaimana kita untuk membesarkan kita perusahaan ini, tentu kompetitor banyak. Tentu di sinilah kita untuk kesungguhan itu tadi. Jadi semua sukacita itu atau personalnya orang kadang-kadang tidak berpikiran positif. Itu bagi saya itu biasa-biasa aja. Yang penting kita tetap dengan keyakinan kita bahwasanya kita di sini bisa sukses. Ya kita sendiri gitu yang sukanya Bang. Jadi kalau semuanya mengalir aja bagi saya nggak ada pernah orang tua aja, kita diajarkan tua jangan pernah mengeluh gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam diri saya cukup saya sendiri yang tahu. Tentu itu tadi yakin bersungguh-sungguhlah gitu. Dan jangan lupa kalau selagi kita punya orang tua jangan lupa minta restu, minta doa. Karena itulah yang meluruskan saya dalam berbisnis ini. Jadi semuanya ada kekuatan gitu. Itulah yang menjadikan saya sampai sekarang bertahan gitu. Di salah satu segmen penting ternyata itu dorongan orang tua atau keluarga ya Bang karena itu menjadi motivasi. Sangat mendukung gitu. Dan Bang Yudi, kira-kira nih ini bagi Ihsan pribadi, tadi sudah dengar ternyata untuk membangun usaha itu harus punya modal. Nah, bagi kita yang secara mental kita udah punya modal berani nih. Cuma secara finansial misalnya banyak anak-anak muda yang barangkali tamat kuliah belum ada modal apa-apa, dia mau bikin ranah bisnis atau bikin suatu usaha, dia nggak punya modal. Bagaimana caranya atau intrik-intriknya barangkali? Kalau saya tetap memulai bisnis itu sebenarnya ada turunannya. Sebelum kita mencapai sebuah kemitraan dengan Pertamina ini, saya cenderung memulai dengan kecil dulu gitu. Jadi bukanlah yang melihat sekarang ini besarnya gitu. Aja ya. Tapi itu dimulai dari hal-hal kecil gitu. Jadi saya untuk itu dulu ketika memulai itu
tidaklah dengan uang banyak gitu. Karena ya dari hal-hal kecil, misalnya berbisnis itu ya mulai dari, kalau di LPG ya mulai dari tabung punya 5, 10 gitu. Bukan yang dilihat besar sekarang ini gitu. Karena pasti ada proses ya. Kadang-kadang ada pun yang beli cuma 1 tabung tetap saya antar gitu. Saya baru itu bukan, tapi melatih diri gitu. Bagaimana kita itu melihatkan kesungguhan kita dan masyarakat melihat itu. Ternyata di sini ada orang jualan, ya itu yang lama-lama menjadi besar gitu. Jadi memang uang, tapi enggak orang selalu setiap anak muda perlu uang besar nih, tidak gitu. Memulai itu harus dengan kecil. Ibaratnya kita bawa mobil, enggak mungkin kita bawa mobil itu dari giginya 1 ke 5, jangan. Berproses dulu gitu. Jadi untuk sukses itu perlu berproses gitu. Tidak instan ya? Enggak instan. Gitu. Mie aja yang instan tuh perlu dibuka dulu bungkusnya kan gitu ya Bang ya? Oke. Dan luar biasa, Dunsana Carita Loma ini kita sudah membahas beberapa intrik-intrik kesuksesan dari Bang Yudi selama ini, atas usaha yang dirintisnya. Ini kalau misalnya Dunsana pengen tahu, coba aja datang ke rumah, ini lengkap banget fasilitasnya. Mulai dari kantornya, mulai dari tempat kreatifnya, medianya, juga alat olahraganya. Ini ada nih apa nih? Tenis meja. Semuanya bisa dimanfaatkan untuk kebersamaan. Oke, nah itu dia. Itu dari kode, kita nanti bisa bakal podcast lagi di sini. Dan luar biasa Bang Yudi, selain ya bergelut di dunia bisnis, di luar itu juga tadi dibilang ada bergelut di dunia organisasi atau politik. Selain itu apa aja sih Bang? Misalnya olahraga, misalnya sekali seminggu biar sehat dan lain-lain. Ya saya sebenarnya kalau sekarang itu menjadi penunjang aja gitu. Jadi nggak begitu difokuskan lagi gitu. Dari faktor umur ya kita hanya untuk menguatkan dari apa aja. Yang penting ketika kita bicara kesehatan nih udah ada hal-hal yang seperti ini. Ketika ya kita berbisnis ya kita sudah punya kekuatan diri gitu. Jadi kita harus punya semua segmennya ya Bang ya. Itu dari kesehatan, dari perlengkapan dan juga yang menunjang untuk kesuksesan kita ya Bang ya. Nah barangkali Bang, ini selain tadi kita minta kiat-kiatnya, ini barangkali ada anak muda yang pengen belajar bisnis, tapi dia nggak tahu mau dengan siapa untuk belajar. Kira-kira dari Abang sendiri ada saran nggak? Kalau saya termasuk di tempat saya membuka diri gitu. Setidaknya kita berdiskusi sehat yang untuk hal yang positif. Dan kalau diceritakan sebenarnya banyak yang saya bawa teman-teman. Bahwasanya tidak perlu takut ketika kita tidak ada gitu. Semuanya bisa. Kalau ya itu tadi, kalau kita udah yakin dan bersungguh itu enggak usah perlu takut. Semuanya itu berpulangnya ke kita juga gitu. Jadi apakah ini kesempatan dan peluang ini akan kita ambil? Ya pertanyaannya ke diri kita sendiri gitu. Makanya jangan pernah malu, jangan pernah takut, jangan malas gitu. Ya berusaha aja. Jangan pernah bangun siang ya. Iya, nanti ya banyak anak muda dia pengen sukses tapi bangunnya aja jam 11 siang. Iya. Dan yang perlu kita yakini bahwasanya yang ngasih rezeki kita itu Tuhan gitu. Jadi jangan pernah takut gitu. Beranikan aja gitu. Apabila kita berani untuk mengambil peluang itu, ya kita akan mencapai titik kesuksesannya. Tergantung ya kalau bagi saya sendiri semua ini tidak dengan penting kita bersyukur aja gitu. Ya ketika orang di samping kita lebih sukses lagi, ya saya lebih cenderung bahagia melihatnya gitu. Jadi itu sebagai motivasi ya Bang? Iya, jadi motivasi. Jadi nggak terbetik dalam walaupun saya punya mimpi itu punya lompatan yang lebih jauh, tapi ketika Tuhan memberikan kita rezeki ya kita syukuri aja gitu. Gitu. Jadi yang penting kita udah tahu potensi diri kita dan kita gerakkan dan kita bersyukur gitu. Jadi
untuk anak-anak muda ya harus banyak-banyak bersyukur, jangan insecure ya Bang. Ini banyak nih lihat orang ya pakai mobil, insecure gitu kan. Jadi jadiin yang di atas itu jadi motivasi, yang di bawah jadi tempat kita untuk bersyukur gitu ya Bang. Yang terpenting lagi jadikan masa lalu itu untuk kita melompat lebih jauh ke depan gitu. Jangan terlalu boleh-boleh aja semuanya. Kalau saya orangnya lebih cenderung ketika pulang ini saya lebih cenderung untuk menyapa teman-teman, bergaul, diskusi begitu ya Bang. Iya, enggak pernah menghindar. Bahkan saya yang bilang tadi saya jadikan tempat saya ini tempat ajang kita berdiskusi, tempat kita berkumpul. Yuk kita bersama-sama gitu. Jadi jangan pernah takut ngasih ilmu ke orang gitu. Untuk Dunsana Carita Loma dimanapun berada yang mau barangkali diskusi yang secara lebih intim dan detail sama Bang Yudi bisa langsung aja datang di rumah beliau karena beliau sudah membuka kesempatan untuk kita. Dan lokasinya di mana ini Bang? Ini kalau topnya namanya Bonai, tapi orang sering salah masuk gitu karena dianggapnya di Perumahan Bonai. Tapi ini sebenarnya jalan utama Imam Bonjol. Tapi lebih terkenal orang dengan bahasa Bonai. Gitu. Jadi Bonai udah lihat saya identik dengan warna hijau gitu karena jualan saya banyak tabungnya hijau gitu. Jadi lihat aja ada warna hijau di Jalan Raya Bonai ini itulah tempat saya. Bang perlu dikabari dulu Bang Yudinya itu. Bang Yudi juga punya official Instagram, Facebook juga namanya Wahyudi_Tamrin ya Bang bisa langsung aja DM atau langsung dikontak aja di sana. Insya Allah Bang Yudi bakal bantu kita semua untuk membuka ruang diskusi lah tentang bisnis, tentang politik dan lain-lain ya. Oke, selain itu Bang Yudi, kita tadi sudah banyak bahas bisnis, bahas motivasi, bahas tentang kesehatan juga. Kita masuk sedikit ke ranah politik. Kira-kira pandangan Abang tentang politik tadi kan udah jelasin sedikit secara lebih detail ya. Bagi saya sebenarnya politik itu bagian dari strategi. Tentu tujuan dari politik itu tentu ada target akhir bagaimana kita bisa di legislatif dan eksekutif. Tapi saya lebih cenderung karena ini banyak pengalaman dan baca-baca juga gitu. Tetap bicara politik itu bicara uang. Saya lebih cenderung ketika itu nanti mana tahu ada keinginan dan Tuhan mengizinkan sana, saya ingin benar-benar di politik itu tempat kita beradu strategi untuk sebuah pengabdian. Tentu kenapa bisa berkata seperti itu karena di sisi bisnisnya kita udah matang gitu. Jadi kita bisa nanti menuangkan ide-ide pengabdian untuk masyarakat agar masyarakat ini kebawa sejahtera juga gitu. Kalau bisnis cenderung sukses, kalau di masyarakat cenderung kita mengatakan lebih sejahtera gitu. Jadi ingin ada perubahan gitu. Bukan sekedar untuk mendapatkan jabatan kita lupa diri untuk sebuah kemudian jangan gitu. Makanya untuk bicara politik sekarang saya jadikan itu baru sekedar untuk pemanasan aja untuk apa. Lagian kita sering mendengar bahwasanya yang harus melek politik itu adalah anak muda biar tidak mudah diperdaya gitu ya Bang ya. Oke Bang, kita sudah sampai di sesi akhir. Barangkali bisa disampaikan sedikit closing statement dari Abang kepada Dunsana Carita Loma yang lagi nonton sekarang, barangkali tentang bisnis, tentang segala-galanya, barangkali untuk memotivasi teman-teman yang di rumah atau yang di manapun berada yang menonton. Bagi saya bincang pagi ini bersama Dunsana Carita Loma, kesimpulannya itu yakini diri kita dan bersungguh-sungguhlah. Insya Allah semuanya itu ada jalan, ada kesempatan, dan jangan lupa selalu minta restu dari orang tua, minta doa. Insya Allah semua terbuka lebar gitu bagi anak-anak muda. Jangan mengeluh gitu. Jangan pernah takut, beranilah untuk memulai, karena setiap kita ada memulai itu di sanalah kita mendapatkan pengalaman. Ketika jatuh jangan takut untuk bangkit lagi gitu. Jadi semuanya berpulang ke kita sendiri. Kita Tuhan sudah menciptakan semuanya, kita manfaatkanlah untuk
untuk kesejahteraan kita, dan kita di sana bisa membantu menolong masyarakat ataupun teman-teman anak-anak muda. Apa yang disampaikan tadi ya setidaknya ya datanglah ke sini. Kalau moto kami di Mitra Pertamina 24 jam, kalau di sini ya 24 jam juga gitu. Yang terpenting ya diinfokan dulu, karena kalau udah pulang nih semuanya pada ramai gitu. Iya, barangkali nanti udah nyampe di sini tapi nggak dikabari, ternyata abang lagi lain ya. Iya, itu. Oke, siap. Dan sana aja selama akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah luar biasa, kiat-kiat, motivasi juga inspirasi yang bisa kita ambil dari seorang sosok Bang Wahyudi Tamrin, pengusaha, tokoh anak muda juga yang mempunyai peran banyak di kampung halaman juga. Mudah-mudahan tadi dapat manfaat bagi kita semua. Dan Bang, terima kasih banyak sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk kita semua. Dan kami tutup, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.